Bayangkan ini, di tengah keramaian Stadion Piala Dunia 2026, diiringi sorak-sorai puluhan ribu orang, dan miliaran pasang mata di seluruh dunia yang sedang menatap layar. Tiba-tiba, yang terdengar bukan lagu kebangsaan Amerika, bukan anthem FIFA resmi, melainkan, Tanah Airku Tidak Kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Sebuah lagu sederhana dari Indonesia, yang kini dirayakan dunia. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi hingga FIFA tiba-tiba melirik lagu ini? Dan, mengapa supporter Malaysia sampai ikut marah? Awalnya, banyak yang mengira ini hanya isapan jempol. Tapi kabar itu datang dari sumber resmi. FIFA menyampaikan proposal kepada delegasi Indonesia dalam Forum Budaya Sepak Bola di Qatar. Isinya mengejutkan. FIFA ingin menggunakan lagu Tanah Airku sebagai lagu pembuka Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lagu ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar bisa diterima secara global. Indonesia tercengang. Pemerintah pun bingung. Bagaimana mungkin lagu yang sangat sakral ini diubah ke bahasa asing? Namun di sisi lain, ini adalah pengakuan internasional terbesar yang pernah terjadi terhadap budaya Indonesia. Mengapa FIFA memilih lagu Tanah Airku? Bukan karena teknis musikalitas, bukan karena hype viral, tapi karena pesan moral di dalamnya. Lagu ini bicara tentang rasa cinta tanah air, dalam diam, dalam kesederhanaan. FIFA, yang kini sedang mendorong kampanye Football Unites Humanity, merasa lagu ini cocok mewakili semangat penyatuan umat manusia. Cristiano Ronaldo, salah satu delegasi kehormatan dalam pertemuan FIFA, menyatakan, lagu ini membuat saya berpikir tentang keluarga, kampung halaman, dan apa artinya menjadi manusia. Begitu pula Lamine Yamal, saya tak tahu artinya, tapi lagu itu terasa seperti doa. Dan Kylian Mbappe bahkan berkata di depan media Prancis, kalau lagu ini dinyanyikan saat pembukaan, mungkin saya akan menangis. Di media sosial, tagar-tagar Mihomelensong dan tagar Tanah Airku pun mulai ramai. Orang-orang dari Amerika, Jerman, Korea, bahkan Afrika Selatan membuat konten saat mereka mendengarkan lagu ini. Beberapa bahkan merekam reaksi emosional mereka. Namun di Indonesia sendiri, responsnya tidak sesederhana itu. Sebagian netizen menyambut dengan bangga. Akhirnya dunia lihat siapa kita. Tapi sebagian lain merasa khawatir. Mengubah bahasa lagu ini, rasanya seperti mengkhianati sejarah. Musisi dan budayawan pun terpecah. Ada yang bilang, biarkan lagu itu dalam versi asli, tapi buatkan subtitle. Ada pula yang menyarankan agar diterjemahkan dengan pengawasan ketat dari tim ahli bahasa dan sastra. Karena situasi makin serius, FIFA mengirimkan delegasi resmi ke Jakarta. Dipimpin oleh Michel Duval, perwakilan budaya FIFA, delegasi ini bertemu langsung dengan Kemenlu dan Kementerian Kebudayaan. Dalam konferensi pers tertutup yang akhirnya bocor ke media, kami tidak ingin mengubah makna lagu ini, kami hanya ingin dunia bisa memahami pesan di baliknya. Pemerintah pun mempertimbangkan 3 opsi, menolak secara halus, menerima dan menerjemahkan, memberikan versi dwibahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Namun, belum sempat keputusan dibuat, satu negara tetangga memberikan reaksi keras. Malaysia, kelompok supporter Malaysia, terutama dari komunitas Harimau Malaya, merasa terganggu. Mereka menyebut, kalau mau lagu dari Asia Tenggara, kenapa bukan Harimau Malaya? Lagu itu lebih bersemangat. Media Malaysia bahkan mulai memunculkan narasi bahwa FIFA pilih kasih karena hanya melirik Indonesia. Malaysia layak dilirik FIFA. Beberapa supporter bahkan menuding bahwa Indonesia bermain politik budaya di FIFA. Twitter dan TikTok pun jadi medan perang. Konten reaksi, konten sindiran, hingga remix lagu Harimau Malaya dan Tanah Airku mulai viral. Sebagian warganet Indonesia balik menyindir, kalau kamu mau lagumu terkenal, bikin lagu yang menyentuh hati dunia, bukan cuma semangat, tapi juga makna. Namun sebagian lainnya meminta damai. Ini bukan saatnya adu gengsi, ini tentang membawa Asia Tenggara ke pentas dunia. YouTuber dari Eropa bahkan membuat video komparatif antara lagu Indonesia dan Malaysia. Dan hasilnya,
Mayoritas komentar dari luar negeri menyatakan bahwa Tanah Airku terasa lebih menyentuh dan cocok untuk pesan perdamaian dunia. Setelah diskusi panjang, survei budaya, dan pertimbangan mendalam dari pemerintah serta pakar sastra dan musik, Indonesia akhirnya mengirimkan balasan resmi ke FIFA. Kami bangga lagu Tanah Airku mendapat tempat di hati dunia. Namun, demi menjaga makna dan integritas budaya kami, lagu ini hanya akan dinyanyikan dalam bahasa Indonesia. Versi terjemahan akan ditampilkan dalam bentuk visual subtitle dan narasi pengantar. FIFA menghargai keputusan ini, dan mereka mengumumkan secara resmi, untuk pertama kalinya, lagu pembuka Piala Dunia akan menggunakan bahasa lokal secara penuh, dan kami bangga, itu adalah bahasa Indonesia, dan kini, dunia menunggu, ketika Piala Dunia 2026 dimulai, dan untuk pertama kalinya, stadion sekelas dunia akan terdiam, mendengarkan lantunan dari sebuah negeri tropis jauh di timur. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Indonesia telah mengajarkan dunia, bahwa kekuatan bukan selalu soal volume, tapi tentang kedalaman rasa. Dan sebuah lagu, bisa menggerakkan hati miliaran manusia. Indonesia bukan hanya bagian dari dunia, Indonesia sedang menginspirasi dunia. Ketika dunia mencari lagu yang menyentuh hati, ketika FIFA butuh sesuatu yang tak hanya megah, tapi juga menggetarkan jiwa, nama Indonesia mendadak menggema di Eropa. Tanah Airku, lagu nasional Indonesia ini tiba-tiba jadi sorotan, dan inilah tanggapan mengejutkan dari negara-negara besar di Eropa. Kita mulai dari Portugal, negara yang terkenal dengan musik fadonya yang syahdu dan melankolis. Ketika lagu Tanah Airku diputar dalam sebuah forum internasional tertutup FIFA, delegasi Portugal langsung angkat bicara. Mereka menyebut lagu ini memiliki jiwa yang menyayat. Ini bukan lagu nasional biasa, ucap seorang perwakilan Portugal. Ini adalah puisi cinta untuk tanah kelahiran. Spanyol, negeri penuh gairah seni dan sejarah yang panjang, juga ikut terpesona. Beberapa musisi dari Spanyol bahkan mengajukan proposal untuk membuat aransemen orkestra lagu Tanah Airku, dan membawakannya dalam festival musik Eropa. Mereka menyebut lagu ini sebagai balada yang menyentuh jiwa bangsa manapun, bukan hanya Indonesia. Dari Prancis, dukungan lebih mengejutkan lagi. Bagi Prancis, lagu Tanah Airku merepresentasikan cinta damai, nostalgia, dan kerendahan hati, tiga hal yang jarang ditemukan dalam lagu-lagu nasional lainnya. Lagu ini punya kekuatan untuk menyatukan, kata seorang penyanyi opera Italia. Dan itu sesuatu yang sangat langka dalam dunia yang terpecah. Satu lagu, satu bangsa, tapi resonansinya sampai ke ujung-ujung Eropa. Tanah Airku bukan hanya lagu nasional biasa. Ia kini sedang dalam perjalanan menjadi simbol global. Simbol cinta tanah air yang menyentuh lintas budaya, lintas bahasa, dan lintas peradaban.